Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada pelajaran yang lalu kita dijelaskan di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW tentang ad-da'awa wal bayyinat, bahwa seseorang ketika berperkara dengan orang lain dalam masalah hak, maka ada ketentuan yang harus dilakukan oleh masing-masing dari dua orang yang berperkara. Tentu salah satu dari kedua orang itu ada yang menuduh, ada orang yang dituduh, atau kedua-duanya mengaku satu barang atau satu benda sebagai haknya. Maka kalau perkaranya ada yang menuduh dan tertuduh, ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti atau saksi, sementara orang yang tertuduh harus mau bersumpah untuk mengingkari tuduhan itu. Adapun kalau kedua orang yang berperkara itu dua-duanya mengakui satu benda adalah miliknya, maka salah seorang dari kedua orang itu harus bersumpah. Dan siapa yang bersumpah, dialah yang menjadi pemilik barang yang mereka perebutkan itu. Nah, kalau ini dilakukan oleh seorang hakim, maka dia sudah melakukan prosedur pengadilan yang benar. Kalaupun nanti keputusannya salah, memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, maka itu di luar kewenangannya, di luar kemampuannya. Karena yang dituntut dari hakim adalah berijtihad sesuai dengan apa yang ia dengar, sesuai dengan apa yang dia lihat. Adapun kaitannya dengan apa yang tersembunyi di dalam hati orang yang berperkara itu bukan kewenangan seorang hakim untuk mengorek apa yang ada di dalam hati orang yang berperkara itu. Yang penting, kalau dua orang itu mengaku satu benda adalah miliknya, maka dua-duanya harus berani bersumpah. Itu salah satu harus bersumpah untuk menentukan siapa yang menjadi pemilik barang tersebut. Dan hakim diberikan kewenangan untuk menunjuk atau mengundi, melakukan undian untuk menentukan siapa yang bersumpah dari kedua orang atau beberapa orang yang memperebutkan satu benda itu. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa orang yang berani bersumpah untuk mengambil hak milik orang lain, artinya dengan sumpahnya itu hakim kemudian memutuskan bahwa benda atau barang ini miliknya, dan ternyata dia bohong di dalam sumpahnya itu, dia dusta di dalam sumpahnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah." Siapa saja yang memutus hak seorang muslim, artinya memutus hak seorang muslim sehingga itu menjadi haknya, dengan sebab dia bersumpah itu orang tidak lagi memiliki barang yang sebenarnya adalah haknya, tapi kemudian barang itu menjadi milik orang yang bersumpah palsu itu, maka orang itu Rasulullah SAW ancam dengan faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan atasnya surga. Itu ancaman Allah, ancaman Rasulullah SAW kepada orang yang berani bersumpah untuk mengambil hak milik seorang yang muslim. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan dengan hadis yang ketujuh dari yang keenam dari babud da'awa wal bayyinat, atau hadis yang ke-1339
dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Qala al-muhadditsu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man halafa ala mimbari hadza biyaminin athimatin tabawwa'a maq'adahu minan nar. Man halafa ala mimbari hadza, siapa saja yang bersumpah di atas mimbarku ini, mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau gunakan untuk menyampaikan khutbah kepada para sahabat yang ada di Masjid Nabawi. Dan itu ada di samping rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah-tengah mimbar dan rumah Rasul itu yang disebut dengan Raudhah. Raudhah min Riyadhil Jannah. Jadi tempat di antara rumah Rasul kemudian mimbar beliau, itulah yang disebut dengan Raudhah. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang bersumpah di atas mimbarku ini biyaminin athimatin, dengan sumpah yang mendatangkan dosa, sumpah palsu, sumpah bohong, sumpah dusta, tabawwa'a maq'adahu minan nar, berarti dia sudah mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Dia sudah mempersiapkan tempatnya di neraka. Orang yang berani bersumpah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sumpahnya itu dusta. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Dari hadis ini kemudian para ulama menjelaskan apakah ada tempat yang kalau kita bersumpah di tempat itu menunjukkan kerasnya satu hukum. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis ini, siapa yang bersumpah di atas mimbarku ini dengan sumpah yang mendatangkan dosa, maka dia sudah mempersiapkan tempatnya di neraka. Itu kan luar biasa itu. Ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bersumpah dengan sumpah palsu dan di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tempat-tempat, menurut para ulama, ada tempat-tempat yang diagungkan, yang disakralkan. Kalau kita bersumpah di tempat itu, maka hukum bersumpahnya itu lebih kuat, lebih keras, lebih besar daripada di tempat-tempat yang lain. Kalau di Madinah, ya di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, di atas mimbar. Kalau di Makkah, di Masjidil Haram, maka yang diberatkan hukum sumpahnya itu adalah ketika seorang bersumpah di tempat antara maqam Ibrahim dan rukun Hajar Aswad di Ka'bah itu. Kalau orang bersumpah di sana, maka sumpahnya itu berat itu. Kalau dia bersumpah dengan sumpah yang palsu, maka lebih berat lagi itu. Ancamannya, dia sudah mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Itu di Mekah. Kalau di masjid-masjid yang lain, kalau orang bersumpah di masjid yang digunakan untuk melakukan sholat Jumat, kalau orang bersumpah di masjid-masjid itu hukum sumpahnya lebih besar, lebih keras dibanding dengan ketika dia bersumpah di musholla atau di tempat yang lain selain masjid. Kemudian ada juga yang menentukan kerasnya hukum sumpah itu dengan waktu sumpah itu dilakukan, yaitu di waktu setelah sholat asar. Orang kalau bersumpah di waktu sesudah sholat asar itu lebih besar akibatnya dibanding dengan dia bersumpah di waktu-waktu yang lain.
Jadi itu pemahaman dari hadis ini. Nah, ulama mengatakan ada pengaruh tempat orang bersumpah dan waktu kapan orang bersumpah itu. Sehingga sumpah itu lebih berat daripada ketika dia bersumpah di tempat lain atau di waktu lain. Itu hadis yang ke-6. Kemudian hadis yang ke-7. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Thalathatun, ada 3 kelompok orang. La yukallimuhumullahu, Allah tidak akan berbicara dengan mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan memandang kepada mereka. Tidak berbicara dengan mereka, tidak memandang mereka, itu artinya Allah benci dan murka kepada mereka. Ya, sama ketika kita di dunia, kita tidak disapa oleh orang. Jangankan untuk menegur, melihat saja enggak. Itu artinya orang itu tidak suka dengan kita. Maka nanti di hari kiamat ada orang-orang yang tidak dilihat oleh Allah. Ada orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Didiemin aja. Itu tandanya Allah murka kepada orang-orang itu. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan menyucikan mereka dari dosa-dosa. Tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Ada 3 orang. 3 kelompok orang, 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dipandang oleh Allah. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tidak akan disucikan dari dosanya dengan diampuni. Kemudian dia akan mendapat, atau mereka akan mendapat azab yang sangat menyakitkan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Siapa ketiga orang itu? Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibnis sabil. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air. Dia memiliki kelebihan air dari kebutuhannya. Bil falat, di tempat yang sangat luas, sangat tandus, dan jarang air, kering. Falat itu tempat yang sangat luas, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada aliran air. Ada orang yang memiliki kelebihan air. Yamna'uhu min ibnis sabil. Dia tidak memberikannya kepada orang yang melakukan perjalanan jauh yang membutuhkan air. Yamna'uhu, ia menghalanginya. Ia tidak membolehkannya dari orang yang musafir dan kehabisan bekal dan kehabisan air. Dia tidak mau memberikan kelebihan air yang dia miliki kepada orang yang kehabisan air dan membutuhkan air itu. Orang yang musafir, kehabisan bekal, tidak ada air yang bisa diminum, dia membutuhkan air. Ada orang memiliki kelebihan air tapi tidak mau membagi air itu kepada orang yang membutuhkannya. Ini orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya, dan akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Yang pertama, warajulun baya'a rajulan bisil'atin ba'dal asri fahalafa lahu billahi la akhadhaha bikadza wa kadza fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalika. Yang kedua, orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dipandang, tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya itu, dan akan mendapatkan azab yang menyakitkan itu adalah seorang laki-laki, juga perempuan termasuk di sini. Jangan senang ibu-ibu. Kalau disebutkan laki-laki itu mewakili saja itu. Perempuan juga termasuk. Yang tadi juga termasuk. Kalau ada ibu-ibu
punya kelebihan air, dan ada orang yang membutuhkan dan ibu-ibu tidak mau membagi juga kepada orang yang membutuhkan air itu, termasuk di dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, laki-laki yang berjual beli dengan laki-laki yang lain, bisil'atin, dengan satu barang, melakukan transaksi jual beli dengan laki-laki lain dengan satu barang, ba'dal asri, sesudah waktu asar, sesudah sholat asar. Fahalafa lahu billahi, lalu dia bersumpah kepada orang yang berjualan itu, pada orang yang menjual, billah, dengan nama Allah, la akhadhaha bikadza wa kadza, sungguh dia akan mengambil barang itu dengan harga sekian dan sekian. Fasaddaqahu, maka si penjual itu membenarkan sumpahnya, sumpah si pembeli itu. Wa huwa ala ghairi dzalika, sedangkan dia si pembeli itu tidak sesuai dengan sumpahnya. Apa yang akan dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia sumpahkan. Jadi kenyataannya dia tidak mau membeli. Dia tidak mau membeli, tapi dia berani bersumpah, saya akan membeli barang ini dengan harga sekian, dengan harga sekian. Sehingga si penjual itu tidak mau menjualnya kepada orang lain, karena sudah tertawan lah istilahnya. Sudah tertawan dengan orang yang berani bersumpah untuk membeli barangnya. Bahkan dia bersumpah meyakinkan si penjual itu supaya si penjual itu tetap menjaga barangnya, menyimpan barangnya, jangan dijual ke orang lain. Maka orang yang menjadikan si penjual ini tidak berani menjual barangnya kepada orang lain, padahal dia tidak berniat membeli, tapi dia berani bersumpah, saya akan membeli barang ini dengan harga sekian. Lalu si penjual percaya. Maka laki-laki yang seperti ini, laki-laki yang katanya ingin membeli barang, sampai-sampai dia bersumpah di hadapan si penjual itu dengan nama Allah, dia akan membeli barang itu dengan harga sekian. Maka orang ini satu di antara 3 orang yang diancam oleh Rasulullah SAW, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya, dan akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, warajulun baya'a imaman. Yang ketiga adalah laki-laki, juga perempuan, baya'a imaman, yang berbaiat. Jadi beda baya'a di atas dengan baya'a yang ketiga ini. Baya'a imaman, yang berbaiat kepada seorang imam, seorang pemimpin. La yubayi'uhu illa lid dunya. Dia tidak berbaiat. Baiat itu menyatakan janji setia, sumpah setia kepada pemimpinnya itu. Si laki-laki ini menyatakan baiatnya itu la yubayi'uhu illa lid dunya. Dia tidak berbaiat kepada si pemimpin itu kecuali dengan tujuan duniawi. Supaya dia dapat jabatan misalnya. Kan banyak sekarang itu. Setia menjilat deh. Seakan-akan dialah pembela sejati si pemimpin. Padahal tujuannya supaya dia dapat jabatan komisaris misalnya, jabatan menteri. Dia mati-matian membela pemimpin itu. Itu orang yang berbaiat kepada pemimpin dengan tujuan duniawi. Fa in a'tahu minha wafa. Maka jika si pemimpin itu, si imam itu memberikan sesuatu yang sifatnya duniawi kepada orang yang berbaiat itu, wafa. Minha, darinya, dari dunia itu, wafa. Dia pun loyal kepada si pemimpin itu. Kalau dikasih jabatan, lihat gimana loyalnya, gimana setianya seorang itu kepada si pemimpin itu. Wa illam yu'tihi, dan jika si pemimpin itu tidak memberikan apa-apa kepadanya, minha, dari dunia itu, lam yafi, maka dia pun tidak menunjukkan keloyalannya, tidak menunjukkan kesetiaannya.
Karena memang yang dia inginkan dari baiatnya itu, dari dukungannya kepada pemimpin itu hanya dunia. Kalau dia mendapatkan dunia dari orang yang dia baiat itu, dia senang, dia loyal, dia setia. Tapi kalau tidak ada apa-apa yang dia dapat dari materi dunia, dari jabatan duniawi, dia pun tidak mau menunjukkan kesetiaannya kepada pemimpin itu. Ini orang ketiga yang nanti di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya oleh Allah, tidak akan diampuni dosa-dosanya, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Ini banyak yang kita saksikan sekarang ini. Orang-orang yang sepertinya loyal terhadap presiden. Itu karena dia dikasih jabatan. Begitu dia tidak dapat jabatan, dia jadi oposisi sejati bagi presiden itu. Karena apa yang dia inginkan dari baiatnya itu dia tidak dapatkan. Itu 3 orang yang diancam oleh Rasulullah SAW bahwa nanti di hari kiamat dia tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan dari dosa-dosanya, dan juga akan mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-8, hadis yang ke-8, wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Hadis yang tadi itu muttafaq alaih. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu. Dan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulaini ikhtasama fi naqatin, bahwa ada 2 orang laki-laki ikhtasama fi naqatin, keduanya berebut, keduanya bertengkar memperebutkan seekor unta betina. Faqala kullu wahidin minhuma, maka berkatalah masing-masing satu orang dari kedua orang itu, nutijat hadhihin naqatu indi, nutijat hadhihin naqatu indi, unta ini dihasilkan di sisiku. Artinya unta ini terlahir di tempatku. Unta ini lahir di tempatku. Wa aqama bayyinatan, dan kedua laki-laki itu mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan pengakuannya. Faqadha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum, memutuskan siapa yang menjadi pemilik unta ini dari kedua orang tadi, liman hiya fi yadihi, bagi orang yang dia unta itu ada di dalam kekuasaannya, ada di tangannya. Jadi ini cara Rasulullah SAW menetapkan hukum. Walaupun misalnya orang yang tadi mengatakan unta ini lahir di tempat saya, dia mengaku seperti itu, tapi kenyataannya unta itu ada di tangan orang yang tidak mengatakan itu. Jadi ini sama saja dengan apa yang terjadi pada Sayyidina Ali dengan si Yahudi itu. Kita kembali lagi kaitannya dengan prosedur di dalam pengadilan. Ini untuk menegaskan juga apa yang disampaikan pada pelajaran yang lalu tentang bahwa kalau seorang hakim itu sudah melaksanakan prosedur di dalam pengadilan dan dia memutuskan hukum sesuai dengan prosedur itu, kalau kemudian hukumannya atau vonisnya itu salah, ternyata salah, maka si hakim itu tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena dia berijtihad sesuai dengan yang ia dengar, sesuai dengan yang ia lihat. Kalau hasil ijtihadnya salah, si hakim itu tetap dapat pahala cuma 1. Dan Rasulullah mengatakan seperti itu. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran
apabila seorang hakim berijtihad di dalam memutuskan satu hukum dan ia benar di dalam keputusannya itu, falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a wa in ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Dan jika dia berijtihad di dalam memutuskan satu hukum dan dia salah di dalam keputusannya itu, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan 1 pahala. Di sini Rasulullah SAW melakukan prosedur hukum. Walaupun tadi ada yang mengatakan, salah satu dari 2 orang itu ada yang mengatakan, unta ini lahir di tempat saya. Sementara unta itu ada di tangan orang lain. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk memutuskan siapa yang menjadi pemilik unta ini adalah orang yang memegang unta itu. Orang yang unta itu ada di tangannya. Kan di dalam peristiwa antara Sayyidina Ali dengan si Yahudi, yang Sayyidina Ali mengaku bahwa baju besi yang dibawa oleh si Yahudi itu adalah baju besi milik beliau. Pada saat itu Sayyidina Ali menjadi khalifah sebagai Amirul Mukminin. Beliau melihat baju besinya ada di tangan si Yahudi. Dan beliau mengatakan itu kepada si Yahudi. Nah, ini baju besi saya ini. Kemarin dia jatuh dari unta saya. Unta saya yang saya tunggangi pada saat itu, yang saya kendarai pada saat itu berwarna abu-abu. Ini bukti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Sampai akhirnya mereka, Sayyidina Ali dengan si Yahudi itu datang kepada Qadhi Syuraih, kepada Hakim Syuraih. Dan Sayyidina Ali menyampaikan pengakuannya bahwa baju besi yang ada di tangan si Yahudi itu adalah baju besinya yang jatuh ketika beliau mengendarai unta yang berwarna abu-abu. Nah, si Yahudi kemudian diberi kesempatan oleh Hakim Syuraih untuk mengatakan pembelaannya, penyangkalannya. Enggak, ini baju besi saya. Dia ada di tangan saya. Lihat, Sayyidina Ali sudah menyampaikan bukti bahwa baju besi itu miliknya. Jatuh dari beliau saat beliau mengendarai seekor unta yang berwarna abu-abu. Yahudi bilang, ini baju besi saya. Ini milik saya, ada di tangan saya. Maka Qadhi Syuraih mengatakan, sadaqta wallahi ya Amirul Mukminin. Hakim Syuraih itu tahu bahwa baju besi itu milik Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, sadaqta wallahi ya Amirul Mukminin. Anda benar, demi Allah wahai Amirul Mukminin, Anda benar bahwa baju besi itu milik Anda. Cuma prosedur hukumnya harus dilakukan. Apa? Datangkan saksi. Tidak cukup hanya dengan bukti. Datangkan saksi. 2 orang. Maka Sayyidina Ali mendatangkan Kumbur. Kumbur ini adalah asistennya, budak yang sudah dimerdekakan oleh Sayyidina Ali. Dan salah seorang anak beliau yaitu Sayyidina Hasan. Tapi oleh Hakim Syuraih dikatakan, kalau kesaksian Kumbur kami terima, tapi kesaksian Hasan kami tidak bisa terima. Kenapa? Karena Hasan adalah anak Anda. Sayyidina Ali membela Sayyidina Hasan. Apa kamu tidak pernah dengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa innal Hasana wal Husain sayyida syabil jannah, sayyida syababil jannah. Sungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin, 2 orang pemimpin anak-anak muda yang ada di dalam surga. Kamu nggak percaya dengan kesaksian pemimpin anak muda surga? Kata Sayyidina Ali kepada Hakim Syuraih, saya percaya. Cuma prosedurnya nggak boleh seorang anak menjadi saksi untuk kasus orang tuanya.
Nah, dikalahkan Sayyidina Ali, diberikan baju besi itu kepada si Yahudi. Lihat bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Qadhi Syuraih, dan itu dibenarkan. Walaupun secara pribadi Qadhi Syuraih itu, Hakim Syuraih itu tahu bahwa baju besi itu baju besi milik Sayyidina Ali. Tapi prosedur harus dijalankan. Sayyidina Ali tidak cukup dengan hanya menyebutkan bukti-bukti, tapi juga harus dikuatkan dengan 2 orang saksi. Dan 2 orang saksi itu adalah orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan beliau. Itu yang bisa diterima kesaksiannya. Akhirnya baju besi itu diberikan kepada si Yahudi itu. Dimenangkan si Yahudi itu. Nah, karena melihat bagaimana adilnya pengadilan di dalam Islam, si Yahudi itu pun mengakui bahwa baju besi itu memang milik Sayyidina Ali yang jatuh dari beliau kemudian dipungut oleh si Yahudi itu. Ya, pada saat itulah si Yahudi itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dia tidak akan kagum? Dia seorang Yahudi tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, dan yang berperkara dengan dia itu adalah Amirul Mukminin. Pemimpin kaum muslimin yang berperkara dengan dia, dan dia dimenangkan. Padahal dia mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Tapi sesuai dengan prosedur, dia dimenangkan si Yahudi itu. Karena Sayyidina Ali tidak bisa mendatangkan 2 saksi yang bukan dari keluarga beliau. Walaupun sudah ada bukti. Dan Qadhi Syuraih itu tahu bahwa baju besi itu betul-betul milik Sayyidina Ali. Dari pernyataannya yang tadi itu, sadaqta wallahi ya Amirul Mukminin. Anda benar, demi Allah wahai Amirul Mukminin, Anda benar. Baju besi ini milik Anda. Tapi prosedur hukum harus dijalankan. Kalau tidak bisa mendatangkan 2 orang saksi dari luar keluarga Anda nggak dimenangkan. Di dalam pengadilan Anda kalah. Dan betul dikalahkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi karena semata-mata baju besi itu ada di tangan Yahudi. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Memenangkan laki-laki yang unta itu ada di tangannya. Walaupun satu orang laki-laki yang lain itu mengatakan unta ini lahir di tempat saya. Tapi karena unta itu bukan ada di tangannya, tapi di tangan orang lain, maka yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang unta itu ada di tangannya. Kemudian hadis yang ke-9, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raddal yamina ala talibil haqqi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan sumpah itu atas orang yang menuntut hak. Rawahu Ad-Daruqutni. Kedua hadis tadi, hadis yang ke-8 dengan hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Wa fi isnadihima dha'fun. Dan di dalam sanad kedua hadis ini, hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-9 ini ada sanad yang dhaif. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini prosedur hukum yang lain. Kan awalnya yang harus bersumpah itu adalah orang yang tertuduh. Orang yang tertuduh. Si hakim diperbolehkan untuk meminta atau memerintahkan orang yang menuduh untuk bersumpah kalau orang yang tertuduh itu tidak mau bersumpah. Jadi asalnya kan yang punya hak untuk bersumpah adalah orang yang tertuduh untuk membela dirinya. Dia tertuduh, kalau dia mengingkari tuduhan itu, dia harus bersumpah untuk menguatkan pengingkarannya. Kalau dia tidak mau bersumpah, maka hakim boleh memerintahkan orang yang menuduh
untuk bersumpah. Dikembalikan hak bersumpah dari orang yang tertuduh kepada orang yang menuduh atau yang meminta hak. Ini maksud dari hadis yang ke-9 ini. Kemudian hadis yang ke-10 ini adalah hadis yang terakhir dari babud da'awa wal bayyinat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari, masruron, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira. Tabruqu asariru wajhihi, berkilat, bersinar raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena senang, karena bahagia itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alam tarai ila mujazzizil mudliji, apakah kamu tidak melihat wahai Aisyah, ila mujazzizi al-mudliji, kepada orang yang membebaskan, mudlij, orang yang membebaskan, orang yang melepaskan seorang dari kaum mudlij, seorang dari suku mudlij. Nazara anifan, tadi dia melihat ila Zaid bin Harithah wa Usamah bin Zaid, kepada Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid. Jadi Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Aiman. Jadi sebelum dinikahkan dengan Ummu Aiman, Zaid bin Harithah ini menikahi Zainab binti Jahsh. Pada pernikahan dengan Zainab binti Jahsh inilah terjadi peristiwa yang diabadikan di dalam surat Al-Ahzab. Kan di dalam tradisi orang-orang jahiliyah, seorang bapak angkat itu tidak dibolehkan untuk menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Dan itu tidak hanya berlaku untuk anak angkat. Yang ada di dalam ajaran Islam itu hanya ada larangan seorang ayah untuk menikahi mantan istri anaknya, anak kandungnya, bukan anak angkat. Oleh orang-orang jahiliyah, larangan menikah dengan mantan istri anak kandung itu diperluas menjadi tidak bolehnya seorang ayah angkat menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Dan ini yang ingin diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan Zainab binti Jahsh yang tadinya sudah dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Allah mengatakan, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Manakala Zaid bin Harithah sudah menyelesaikan kebutuhannya, keperluannya dari Zainab binti Jahsh, artinya sudah dicerai, kemudian sudah habis iddahnya Zainab binti Jahsh itu dari perceraiannya dengan Zaid bin Harithah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan zawwajnaka, kami menikahkanmu Muhammad dengan Zainab binti Jahsh. Supaya apa? Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Supaya tidak ada rasa bersalah di dalam diri kaum muslimin, di dalam diri orang-orang yang beriman, fi azwaji ad'iyaihim, di dalam menikahi mantan-mantan istri anak-anak angkat mereka. Idza qadaw minhunna watara, ketika anak-anak angkat mereka itu sudah
menyelesaikan hajat mereka dari istri-istri mereka yang sudah mereka cerai. Sudah dicerai kemudian habis iddahnya. Karena sebelum turun ayat ini, sebelum Rasulullah SAW diperintahkan untuk menikah dengan Zainab binti Jahsh yang merupakan mantan istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Rasulullah SAW. Kaum muslimin, para sahabat tidak berani itu. Tidak berani menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Karena tradisi jahiliyah yang masih mereka pegang. Maka untuk memutus tradisi itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikah dengan mantan istri Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat beliau. Setelah bercerai dengan Zainab binti Jahsh, Zaid bin Harithah dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Ummu Aiman. Dari Ummu Aiman inilah lahir Usamah bin Zaid. Ummu Aiman ini juga bekas budak dari Abdullah yang kemudian diwariskan kepada Rasulullah SAW. Ummu Aiman ini budak dari Abdullah, bapak Rasulullah SAW, diwariskan kepada Rasulullah SAW dan tetap tinggal Ummu Aiman ini bersama Rasulullah SAW. Sebelum menikah dengan Zaid, Ummu Aiman ini menikah dengan seorang budak Habsyi mas juga, budak hitam. Kemudian beliau melahirkan anak yang namanya Aiman, sehingga beliau disebut dengan Ummu Aiman. Adapun nama Ummu Aiman itu namanya kunyah. Namanya adalah Barokah. Nama dari Ummu Aiman itu adalah Barokah. Jadi dari Ummu Aiman inilah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu mendapatkan seorang putra yang namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kulitnya itu mengikuti kulit ibunya Ummu Aiman, hitam. Sementara Zaid bin Harithah ini kulitnya putih. Sehingga banyak orang yang mempermasalahkan itu. Menuduh bahwa Usamah bin Zaid ini bukan anaknya Zaid. Karena beda. Zaid bin Harithah kulitnya putih, sementara Usamah ini kulitnya hitam. Sehingga orang curiga itu. Orang curiga, jangan-jangan Usamah ini bukan anaknya Zaid. Inilah yang kemudian membuat Rasulullah SAW senang. Ada orang yang ahli, kalau sekarang kita bisa sebut dengan ahli genealogi, ahli gen. Cuma yang digunakan oleh orang dulu itu bukan meneliti gen, tapi dari postur tubuh, kemudian dari kulit, dari bentuk-bentuk kaki, dari struktur tubuh manusia itu dia bisa mengetahui bahwa ini adalah anaknya ini. Ini yang disebut dengan qaif, di dalam bahasa Arab disebut dengan qaif. Kalau bisa kita katakan ahli forensik lah itu. Ahli forensik yang bisa menentukan bahwa struktur tubuh orang ini sama dengan struktur tubuh orang yang ini, sehingga memungkinkan dia untuk menilai bahwa orang ini ada hubungan darah dengan orang ini. Itu yang dilakukan oleh Mujazziz al-Mudlijin, yang membuat Rasulullah SAW senang. Faqala, maka orang itu berkata, hadhil aqdamu ba'duha min ba'din. Nah, telapak kaki ini ba'duha min ba'din. Nah, sebagiannya sama dengan sebagian yang lain. Artinya struktur kaki dari Usamah bin Zaid itu sama dengan struktur kaki dari Zaid bin Harithah. Sehingga bisa dikatakan
betul bahwa Usamah itu adalah putra dari Zaid bin Harithah. Ini yang membuat Rasulullah SAW senang, bahagia. Berarti kecurigaan orang-orang bahwa Usamah itu bukan putra si Zaid itu sudah terbantahkan dengan pernyataan dari ahli forensik lah bisa kita katakan itu. Kalau sekarang disebut seperti itu. Orang yang memiliki keahlian untuk membandingkan struktur tubuh orang ini dengan struktur tubuh orang yang lain. Jadi dari hasil penilaian itu, maka terbantahkan tuduhan-tuduhan orang terhadap Usamah yang mengatakan bahwa Usamah ini bukan anaknya si Zaid bin Harithah. Ya, buktinya kulitnya beda. Usamah kulitnya hitam, sementara Zaid bin Harithah kulitnya putih. Mereka nggak ngelihat ibu dari Usamah itu, yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman itu orang Habsyi juga, kulitnya hitam. Budak yang berkulit hitam. Mereka hanya melihat dari Usamah itu dengan si Zaid, dibandingkan Usamah dengan Zaid bin Harithah sangat jauh berbeda. Yang satu kulitnya putih, yang lain kulitnya hitam. Sehingga ada tuduhan-tuduhan. Maka dengan terbuktinya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Qaib itu, oleh orang yang punya keahlian untuk membandingkan, untuk menilai struktur tubuh, maka diputuskan bahwa Usamah itu adalah betul-betul putra dari Zaid bin Harithah. Itu yang membuat Rasulullah SAW senang. Apa kaitannya dengan itu? Itu kesaksian. Kesaksian. Bahwa ada saksi ahli yang dibutuhkan untuk menentukan ini anak siapa. Maka di dalam pengadilan dan untuk menentukan, memutuskan satu vonis, hakim itu juga butuh saksi ahli. Saksi yang memang memiliki keahlian di dalam masalah yang menjadi perkara di pengadilan itu. Muttafaqun alaih. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang ke-10 dan sekaligus hadis yang terakhir dari babud da'awa wal bayyinat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan kitabul itqi. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan hadis-hadis yang kaitannya dengan ad-da'awa wal bayyinat tadi bisa kita pahami dan itu menjadi tambahan ilmu buat kita, sehingga kita sekali lagi semakin paham tentang kesempurnaan ajaran Islam, ajaran yang memang diturunkan oleh Allah yang maha sempurna. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita, anak-anak kita dan juga saudara-saudara kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita tetap berada di atas agamanya, tetap berada di dalam keimanan terhadapnya, dan mudah-mudahan itu bisa kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan untuk keluarga famili kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan mereka dari penyakit. Dan yang sudah meninggal dunia kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan mereka menjadi taman di antara taman-taman surga. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat Allah bertemukan kita, Allah kumpulkan kita bersama mereka di dalam surga Firdaus. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.